Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Jazil dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi dalam mata kuliah kajian sanad untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tersebut. Kita di sini akan menyampaikan beberapa materi dari 7 artikel. Nah, yang pertama ada sejarah dan kedudukan sanad dalam hadis. Yang pertama ada pengertian sanad. Sanad berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah penyandaran sesuatu pada sesuatu yang lain. Dan dalam ilmu hadis, sanad berarti silsilah periwayat hadis yang menghubungkan kepada matan hadis dari periwayat terakhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang selanjutnya ada sejarah hadis. Sistem yang membedakan periwayatan sanad dalam Islam dengan sebelum Islam adalah ancaman Nabi yang sangat berat terhadap orang-orang yang berdusta atas nama Nabi, sehingga menjadikan para sahabat dalam meriwayatkan hadis Nabi ini sangat berhati-hati. Lalu berbekal dengan budaya yang sudah ada dan sikap mental yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi bercampur dengan mereka dimanapun ia berada, dimanapun beliau berada, baik di masjid, di pasar, dalam perjalanan ataupun dalam pemberhentian. Ini perbuatan dan perkataan Nabi selalu menjadi pusat perhatian dan kekaguman mereka. Sebab Rasulullah merupakan pusat keagamaan dan keduniaan mereka sejak Allah memberi petunjuk kepada mereka dan menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kegelapan menuju hidayah dan cahaya, termasuk kita ini. Jika tidak ada campur tangan dari sikap-sikap Nabi, perbuatan, perkataan yang untuk dijadikan pedoman, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Lalu selanjutnya kedudukan hadis. Jadi kedudukan sanad. Jadi kedudukan sanad ini para sahabat tidak pernah saling meragukan sanad sesudah wafat beliau. Jadi begitu pula para tabi'in, beliau juga tidak pernah ragu dalam menerima hadis. Tapi keadaan berubah dengan adanya fitnah atau kebohongan yang sudah menyebar. Maka para tabi'in mulailah menuntut adanya isnad. Jadi semuanya ini ada karena ada fitnah yang membuat sanad ini menjadi diragukan. Padahal sebelumnya para tabi'in, baik para tabi'in dan para sahabat tidak pernah meragukan hadis-hadis yang diberikan kepada mereka. Lalu yang selanjutnya ada kajian matan dan sanad hadis dalam metode historis. Jadi ada yang pertama penelitian sanad. Ini penelitian sanad ini adalah sesuatu kegiatan tahrij dilakukan, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk dilakukan iktibar. Artinya peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk mengetahui sesuatu yang sejenis dengan menyertakan sanad-sanad yang lain. Untuk suatu hadis tertentu akan dapat diketahui apakah ada periwayatnya yang adil atau tidak ada untuk bagian sanad hadis tersebut. Nah, ini ada 5 syarat agar dapat dinilai derajat suatu hadis. Ini yang pertama, mencari biografi perawi. Ini hal yang paling penting. Lalu yang kedua, membahas keadilan dan kedhobitan perawi. Setelah ada perawi dan biografinya, kita harus melihat bagaimana keadilan dan kedhobitan perawi tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat kemutasilan sanad atau sanad yang bersambung. Yang keempat, membahas syahid dan ilat hadis. Ini untuk mengetahui ada tidaknya kesesuaian antara beberapa sanad hadis dan menjelaskan ada tidaknya syahid dan ilat hadis hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai atau menghafal banyak sanad dan matan hadis. Dan ini lebih sulit dilakukan dibandingkan melihat keadilan dan kedhobitan perawi. Nah, ini selanjutnya ada penelitian matan. Ada
3 langkah metodologis kegiatan penelitian matan. Ini yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua, akibat terjadinya perbedaan lafadz menggunakan metode muqaronah atau perbandingan. Lalu yang ketiga ada meneliti kandungan matan. Jadi matan ini sejalan atau tidak sejalan. Terus kita harus menyimpulkan hasil penelitian juga. Lalu selanjutnya ada perkembangan dan pengaruh terhadap klasifikasi hadis. Jadi perkembangan dan pengaruh sanad terhadap klasifikasi hadis. Pada gejala umum dapat diklasifikasikan pada bahwa sanad pada tingkat sahabat jumlahnya lebih sedikit dibanding pada tingkat tabi'in, dan pada tingkat tabi'in lebih sedikit dibanding dengan tingkat tabi'in, dan seterusnya sampai pada tingkat jumlah yang cukup banyak. Selanjutnya ada eksistensi sanad dalam hadis. Ini awal penggunaan sanad dalam hadis telah ada sejak zaman Rasul. Sebenarnya sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Ini seperti digambarkan ketika seorang sahabat mengajarkan atau menyampaikan sebuah hadis kepada sahabat lainnya, selalu disebutkan dari siapa hadis itu dipelajari sampai kepada Rasul sendiri. Nah, ini sahabat juga menjelaskan apakah dia menerima langsung atau tidak, lengkap dengan cara penerimaannya. Karena tingginya perhatian sahabat terhadap sanad, pernah seorang sahabat meriwayatkan hadis dari tabi'in karena tabi'in tersebut telah menerima suatu hadis dari sahabat lain yang mendengarkannya langsung dari Nabi. Lalu beberapa usaha dalam studi sanad. Ini para ulama hadis telah melakukan upaya yang relatif maksimal kritik sanad hadis. Metode kritik sanad hadis. Yang pertama ada kriteria kesohihan sanad. Ini pada masa awal Islam, kaum muslimin tidak selalu mempertanyakan sanad hadis. Ini karena kondisinya adanya sikap saling percayai dan tidak adanya kedustaan di antara mereka. Jadi mereka ini sama-sama mempercayai, menjadikan mereka tidak ada saling bertanya satu sama lain. Lalu persyaratan kesohihan sanad. Ulama hadis menamakan hadis yang memenuhi semua unsur dari kaidah ini sebagai sahih al-isnad, sedangkan yang kurang atau tidak memenuhi sebagian maupun seluruh unsur dari kaidah tersebut disebut hadis hasan dan hadis dhaif. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, para perawinya mempunyai sifat adil tapi kurang kedobitannya, serta tidak mengandung unsur syadz dan ilat. Adapun hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh klasifikasi tersebut. Lalu yang kedua berupa meneliti perawi dan metode periwayatan yang mereka gunakan. Lalu yang ketiga penelitian terhadap kebersambungan sanad. Jadi sebenarnya dilakukan sejalan dengan langkah yang kedua tadi dan menggunakan sumber data yang sama. Lalu yang keempat membuat kesimpulan hasil penelitian sanad sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Jadi harus dijelaskan bagaimana kualitas sanad tersebut, apakah sahih, apakah hasan, apakah dhaif. Ini harus sesuai yang ada di lapangan. Lalu ada metode kesohihan sanad hadis. Sebenarnya ini telaah terhadap pemikiran Syuhudi Ismail dalam kaidah kesohihan hadis. Yang pertama, pemikiran Syuhudi Ismail tentang kesohihan sanad hadis. Beliau adalah seorang ulama dan intelektual yang berpengaruh di Indonesia dalam bidang hadis dan ulumul hadis. Beliau mendalami ilmu hadis yang jarang digeluti oleh orang lain di Indonesia, sehingga menjadi ahli hadis yang diakui
Beliau juga menulis buku tentang metodologi penelitian hadis yang mencakup dua aspek utama, yakni sanad dan matan. Lalu tentang matan, beliau menyebutkan 4 faktor yang mendasari pentingnya kritik matan hadis, yakni hadis sebagai sumber ajaran Islam. Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi, munculnya pemalsuan hadis dan proses penghimpunan hadis. Jadi ia menguraikan langkah-langkah sistematis untuk penelitian matan hadis, yaitu meneliti kualitas sanad, susunan lafal yang semakna, kandungan matan dan menyimpulkan hasil penelitian. Suyuti berpendapat bahwa meskipun hadis sahih, matan bisa dhaif karena kesalahan dalam penelitian atau periwayatan makna yang salah. Ia bersikap tekstual terhadap hadis terkait akidah, ibadah, halal dan haram, dan kontekstual terhadap hadis tentang masalah sosial. Lalu ada kedudukan sanad menurut para ulama klasik. Ini metode para muhaddisin dalam mengkritik sanad. Untuk mengkritik sanad, para ahli hadis memfokuskan pada beberapa hal, yakni hal-hal yang menyangkut diri para perawi berupa kualitas pribadi perawi atau adalah. Jadi untuk dapat diterima periwayatannya, seorang perawi harus bersifat adil. Ini ada beberapa kriteria seorang perawi yang bisa disebut adil, yakni beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan menjaga muruah. Dan ada juga beberapa hal yang dapat merusak sifat adil seseorang perawi, yakni suka berdusta, mendapat tuduhan dusta, fasik, berbuat bid'ah dan yang tidak membuatnya kafir, dan tidak dikenal jelas pribadi dan keadaan orang itu sebagai perawi hadis. Lalu ada kapasitas intelektual perawi, dobet atau biasa disebut dobet. Ini seorang perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, kemudian mampu memahami hadis yang dihafalnya tersebut, serta mampu menyampaikan hadis tersebut dengan baik kepada orang lain. Jadi dalam dobet ini kekuatan hafalan dan kecermatan. Lalu hal-hal yang menyangkut sanadnya sendiri, ada ketersambungan dan keterputusan sanad. Lalu yang kedua ada syuzus sanad. Yang untuk syuzus sanad ini dinyatakan masih belum selesai bila penelitian tentang kemungkinan adanya syuzus dan ilat belum dilaksanakan dengan cermat. Yang selanjutnya ilat sanad. Yang dimaksud dengan ilat di sini adalah faktor abstrak yang menodai hadis sehingga merusak kesahihannya. Karena pembahasan bidang ini mengandung tingkat kesulitan yang sangat tinggi, maka masalah ini merupakan pengetahuan para muhaddis yang tertinggi dan termulia. Ini menurut para ulama, ilat hadis pada umumnya dapat diketemukan pada sanad yang tampak mutasil dan marfu, tapi kenyataannya mauquf. Walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil, sanad yang tampak lalu yang kedua, sanad yang tampak mutasil dan marfu, tetapi kenyataannya mursal, walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Dalam hadis tersebut telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain. Lalu ada dalam sanad itu terjadi kekeliruan penyebutan nama perawi yang memiliki kemiripan dengan perawi yang lain yang berbeda kualitasnya. Jadi untuk sanad ini sangat penting untuk melihat semua unsur-unsurnya, untuk melihat bagaimana sanad tersebut bisa bagian terpenting dalam hadis. Kita tidak boleh menyepelekan bagaimana sanad dalam hadis tersebut. Tidak hanya hadis, tetapi juga sanad-sanad ilmu yang lain. Jadi sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.